L'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin. Oh, pourquoi ça pue? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, kalau di video sebelumnya kita membahas film tentang sekelompok arkeolog melakukan perjalanan waktu ke abad pertengahan. Kali ini sebaliknya, gantian orang-orang di abad pertengahan yang nyasar ke masa depan. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Visitor tahun 1993, sebuah film tentang seorang kesatria abad 12 yang tanpa sengaja terdampar di akhir abad 20 gara-gara sebuah kesalahan kecil. Jadi, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Diceritakan, tahun 1123 Masehi, Raja Prancis Louis VI yang dikenal sebagai si gemuk melancarkan perang melawan sepupunya sendiri, yaitu Raja Henry I dari Inggris terkait penguasaan wilayah Inggris Normandia. Banyak kesatria pemberani bertempur di sisinya. Salah satunya adalah Pangeran Montmirail bernama Godefroy yang selalu ada di sampingnya. Mereka percaya pada Tuhan, tapi juga percaya akan kekuatan sihir. Yes. Di tengah konflik tersebut, Raja Louis VI justru terlibat asmara dengan putri Inggris bernama Catelyn. Lalu ditemani Godefroy, keduanya diam-diam bertemu di wilayah perbatasan. Menyadari mereka bisa diserang kapan saja, Godefroy mendesak Raja Louis VI segera pergi. Silence, Montmirail! L'amour n'est pas chose pressée! Akan tetapi, sang raja dan putri yang lagi di mabuk asmara malah bilang cinta tidak mengenal buru-buru. Dan benar saja, baru juga hendak berpamitan, pasukan Inggris keburu datang ke tempat tersebut, membuat keduanya kocar-kacir melarikan diri, tapi berhasil dicegat pasukan Inggris. Sorry, dear uncle. Beruntung, Godefroy berhasil melindungi raja dan membawanya kembali dengan selamat. Atas keberaniannya tersebut, sang raja berjanji akan menikahkannya dengan Lady Frenegon, putri seorang duke atau adipati Fulbert dari Puglia. Godefroy mori de malfaite. Singkat cerita, Godefroy ditemani pelayan setianya bernama Yakuia, seorang biksu dan beberapa prajurit pergi ke kastil Puglia menjemput sang putri. Lalu di tengah jalan, sang biksu menyarankan agar mengambil jalan memutar dan menghindari hutan Malcombe yang dikenal mengerikan. Namun Godefroy si abang jago nggak takut dan bersikeras tetap melewati hutan itu karena udah nggak sabar ketemu tunangannya. Begitu masuk hutan, rombongan itu mulai merasakan suasana mencekam, disertai suara-suara mencurigakan yang berasal dari sebuah gubuk. Di dalam, Godefroy melihat seorang nenek sihir tengah melakukan ritual aneh di hadapan para tamunya. Nenek itu memberi ramuan sihir pada seorang wanita tua, membuat wajahnya berubah aneh lalu meluncur ke atas kemudian jatuh kembali. Ajaibnya, wanita tua itu berubah menjadi muda meskipun wajahnya masih terlihat aneh. Tanpa buang waktu, Godefroy dan prajuritnya membubarkan praktik perdukunan tersebut lalu menangkap penyihir hitam itu untuk dibakar sebagai hukuman. Nah, sekedar informasi, praktik perdukunan atau sihir memang sangat dilarang dan ditakuti di Eropa abad pertengahan karena sering dikaitkan dengan setan, bencana, ataupun penyakit. Maka dari itu, perburuan terhadap penyihir sering terjadi meskipun banyak dari korbannya hanyalah orang biasa, terutama para perempuan yang disalahpahami sebagai penganut kepercayaan tradisional, terkecuali para penyihir kerajaan yang sudah mendapatkan sertifikasi profesi serta ijazah resmi. Sampai perbatasan, Godefroy memerintahkan prajuritnya pergi ke kastil untuk mengabarkan kedatangannya. Sementara Godefroy ingin ganti baju terlebih dahulu biar terlihat lebih tampan dan berani. Vous aviez juré pour mes épousailles de ne point rôter. Sementara di kastil, Adipati Fulbert mengaku dia lebih senang jika putrinya menikah dengan sesama anak adipati. Secara, Godefroy itu hanyalah bangsawan biasa. Tapi apa hendak dikata, karena pernikahan ini adalah mandat dari Raja Gendut dan putrinya juga jatuh cinta pada Pangeran Gembel itu, sang adipati pun menurutinya. Begitu mendengar Godefroy hampir tiba, Lady Frenegon yang udah nggak sabaran berlari keluar kastil menyambut Godefroy. Lalu disusul sang ayah yang menyebut putri seorang bangsawan tidak boleh keluar kastil sendirian.
Sementara di perbatasan, nenek tua itu diam-diam memanjangkan tangannya lalu memasukkan ramuan sihir ke dalam minuman Godefroy, sehingga membuat pria itu mengalami halusinasi berat. Godefroy melihat Yakuya berubah menjadi siluman babi, dan lebih parahnya, Godefroy mengira Adipati Pulia yang berlari di belakang putrinya adalah seekor beruang. Melihat kekasihnya dalam bahaya, Godefroy mengangkat busurnya, kemudian menembakkan anak panah tepat ke dahi Adipati yang seketika menewaskannya. Insiden tersebut membuat suasana gembira menjadi duka yang mendalam. Pernikahan keduanya juga dibatalkan setelah sang putri bersumpah tidak akan menikah dengan pria yang sudah membunuh ayahnya. Di tengah suasana berkabung itu, Yakuya si Kopla justru diam-diam menggasak perhiasan mendiang Adipati, lalu menyembunyikannya di dalam kepala sebuah patung. Setelah itu, Godefroy dan Yakuya menemui penyihir tua yang udah agak pikun bernama Eusebius untuk berkonsultasi apakah ada cara untuk menghidupkan Adipati Fulbert agar dirinya kembali mendapatkan cinta Lady Frenegon. Penyihir itu bilang tidak ada cara menghidupkan orang yang sudah meninggal. Sebagai gantinya, dia bisa membuat ramuan khusus yang memungkinkannya pergi ke masa lalu guna menghentikan pembunuhan itu sesaat sebelum terjadi. Menurutnya, waktu ibarat sebuah gunung yang bisa ditembus banyak terowongan tersembunyi. Tanpa pikir panjang, Godefroy menyetujui saran tersebut. Dan setelah meminum ramuan itu, Eusebius segera membacakan mantra perjalanan waktu. Kaum munafikun! Setiap orang yang melakukan perjalanan waktu memiliki jejak khusus. Jika dia adalah seorang ksatria, maka tubuhnya akan bercahaya lalu menghilang. Sementara seorang pelayan akan berubah menjadi kotoran burung. Namun celakanya, penyihir pikun itu lupa memasukkan telur busuk ke dalam ramuannya. Akibatnya, bukannya pergi ke masa lalu, Godefroy dan Yakuya justru terdampar ke tahun 1992 di masa depan. Sadar dari pingsannya, Godefroy meminta Yakuya mencarikan seekor kuda. Tapi perhatiannya malah tertuju pada jalan aspal yang belum pernah dilihatnya. Selang beberapa saat, sebuah mobil melaju kencang hampir menabraknya. Karena kaget, Yakuya memukul mobil tersebut. Tapi raut wajahnya berubah panik ketika pengendara kulit hitam itu keluar dan memarahinya. Yakuya lantas melapor pada Godefroy ada penyihir jahat keluar dari dalam kereta iblis. Tanpa buang waktu, keduanya pun bergegas kembali ke jalan lalu menghancurkan kereta iblis tersebut. Setelah itu, keduanya mengambil kuda tersebut untuk kembali ke kastil. Namun, apa yang mereka temui justru dunia asing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat melihat restoran di pinggir jalan, Godefroy mencium aroma daging panggang lalu diam-diam mencurinya. Tanpa sadar, gerak-gerik mereka sedari tadi diperhatikan seorang gelandangan bernama Jeanette. Dis donc, c'est mardi gras. Écoute là. Tak lama berselang, koki restoran keluar dan memarahi Jeanette setelah menuduhnya mencuri. Melihat perlakuan kasarnya, Godefroy menghajar koki tersebut. Hal itu pun membuat manajer resto marah, lalu menembakkan tembakan peringatan membuat mereka tercerai-berai. Yakuya kabur bersama Jeanette, sementara Godefroy pergi ke gereja terdekat untuk meminta perlindungan pada seorang pendeta. J'implore droit d'asile! Allô, Madame la Comtesse, c'est le Père Hervé. Bonjour mon père. Pendeta itu lantas menelpon seorang bangsawan wanita bernama Beatrice de Montmirail, lalu memintanya segera datang ke gereja. Karena ada seorang pria aneh mengaku sebagai Godefroy de Montmirail yang mirip dengan nama leluhurnya. Di tengah telepon itu, Godefroy tanpa sengaja menemukan kalender tahun 1992 lalu bertanya ini zaman apa. Dan begitu melihat Beatrice yang sangat mirip dengan Lady Frenegon, Godefroy menyadari saat ini dirinya berada di masa depan dan wanita itu merupakan keturunannya. Sang pangeran pun buru-buru menjelaskan dia berasal dari 1000 tahun yang lalu di era kejayaan Raja Louis VI. Dan tentu saja Beatrice nggak percaya begitu saja lalu menghubungi pihak berwajib untuk menanganinya. Mais si, c'est chrétien. Allez, Bovin. Allons-y. Setibanya di gereja, Mayor Gibbon dan seorang psikolog bernama Dr. Bovan segera menginterogasinya.
Tapi karena mereka bersikap arogan, Godfrey menjadi kesal lalu menghajar keduanya. Où est ma descendance? Réponds, je t'estrie. Mayor Gibbon pun terpaksa memanggil bantuan untuk melumpuhkan Godfrey. Saat hendak ditangkap, Godfrey mengucap panji-panji pertempuran yang biasa dia serukan. Mendengar itu, Beatrice menyadari ucapannya tersebut sama persis dengan moto keluarganya. Dan menduga jangan-jangan gelandangan itu adalah sepupunya bernama Hubert yang menghilang bertahun-tahun yang lalu. Tapi karena Beatrice nggak ingat persis wajahnya, Beatrice membiarkan pihak berwajib membawanya ke rumah sakit jiwa demi keamanan. Tu te souviens de mon cousin Hubert? Sampai di rumah, Beatrice memberitahu suaminya, yaitu Jean-Pierre, bahwa sepertinya dia menemukan sepupunya yang hilang, sambil menunjukkan foto leluhurnya, yaitu Godfrey Montmirail yang sangat mirip dengannya. Dan untuk memastikannya, Beatrice menghubungi Jacques de Henry, pemilik dari sebuah hotel mewah yang dulunya adalah istana kerajaan. Beatrice bermaksud meminta Jacques mengirim foto kenangan bersama keluarganya, di mana ada Hubert di dalamnya untuk dibandingkan dengan wajah gelandangan itu. Tapi Jacques menolak karena saat ini seorang direktur bank sedang melihat-lihat cincin kerajaan koleksinya dan berniat membelinya. Sementara di tempat tinggal Jeanette, Yakuya mengaku dia adalah pengawal Godfrey pangeran dari Montmirail. Mendengar kata Montmirail, Jeanette jadi ingat. Satu-satunya orang yang punya nama itu adalah Beatrice de Montmirail, istri dari seorang dokter gigi, lalu mengantar Yakuya ke rumahnya. Jacques. Dan begitu melihat sosok Beatrice, Yakuya juga salah mengira dia adalah Lady Frenegon. Jeanette pun menjelaskan, Yakuya ini adalah pengawal dari seseorang bernama Godfrey yang saat ini hilang entah kemana. Cousin Hubert, Madame Confirme, et... Mendengar ada keributan, Jean yang lagi menangani pasien terpaksa keluar bermaksud mencari tahu apa yang terjadi. Nah, saat melihat wajah Yakuya, Jean juga salah mengira dia ini adalah Jacques de Henry, si pemilik hotel, yang kebetulan belum lama ini periksa gigi padanya. Tapi seingatnya, gigi Jacques tidak sehitam itu, lalu mencoba memeriksanya. Merasa kesal diperlakukan gak sopan, Yakuya spontan menggigit jarinya, yang seketika membuat Jean menyadari orang ini bukan Jacques de Henry. Setelah itu, Beatrice dan suaminya nganter Yakuya ke rumah sakit jiwa untuk menemui Godfrey. Setibanya di sana, Dr. Bovan sangat bersyukur mengetahui gelandangan itu adalah sepupu Beatrice yang hilang dan berencana membawanya pulang. Karena selama berada di tempat ini, gelandangan itu sangat sulit dikendalikan. Bahkan obat tidur dosis tinggi pun tidak mampu menidurkannya. Dia juga memberi Jean sebotol obat tidur untuk berjaga-jaga jika sepupunya itu kembali berbuat onar. Assieds-toi là, vous occupez-vous de lui, je vais chercher la bagnole. Saat hendak pulang, Godfrey memberitahu Yakuya bahwa saat ini mereka terdampar 1000 tahun di masa depan. Wanita itu bukanlah Lady Frenegon, melainkan keturunannya. Dan saat ini mereka mengira dirinya adalah sepupunya bernama Hubert yang hilang. Jadi sebaiknya Yakuya menjaga sikapnya sampai mereka berhasil menemukan cara kembali ke masa lalu. Setibanya di rumah, Godfrey bertanya, kenapa mereka nggak pulang ke kastil dan malah tinggal di rumah petani yang sempit ini. Beatrice mengatakan keluarga Montmirail sudah menjual kastil itu bertahun-tahun yang lalu. Sementara Beatrice akan membuat makan malam, Jean mengantar keduanya ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Namun, bukannya menggunakan wastafel, mereka malah cuci tangan dan cuci muka menggunakan air toilet. Mon cousin, qu'est-ce que vous faites? Seakan bingung dengan kelakuan keduanya, Jean dan Beatrice menyimpulkan orang yang mengalami hilang ingatan juga kehilangan kebiasaannya dan terpaksa mengajari keduanya cara menggunakan wastafel yang benar. Tapi namanya juga orang dari abad ke-12, mereka nggak tahu cara mematikan keran itu dan meninggalkannya begitu saja. Jean-Pierre, mais le service de maman! Keonaran pun nggak berhenti sampai di situ. Saat Jean meminta keduanya menyiapkan piring dan gelas, mereka malah menjatuhkannya gara-gara terkejut mendengar dering telepon. Telepon itu ternyata dari Jacques de Henry yang ingin datang berkunjung untuk mengobati direktur bank yang tiba-tiba sakit gigi. Tapi telepon itu segera teralihkan ketika Jean melihat istrinya berduaan dengan Godfrey. Secara Godfrey ini sangat romantis ketika berbicara dengan seorang wanita, sehingga membuat Beatrice terlena. Jean-Pierre, tu tombes hyper bien, je peux mettre tout ce que à la poubelle. Sementara di dapur, Yakuya menemukan sepotong daging, kemudian dengan santainya memanggang daging itu di perapian. Allô? Allô? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? C'est Jean-Pierre?
Setelah itu, Godefroy menunjukkan foto kastilnya yang banyak berubah pada Beatrice lalu menanyakan soal penjara bawah tanah. Beatrice mengatakan kastil Montmirail memang banyak mengalami perubahan pasca revolusi Perancis. Sementara penjara bawah tanah yang ia bicarakan hanyalah legenda dan tidak pernah ditemukan. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant. Saat makan malam, Jean dan Beatrice dibuat heran melihat Yakuya makan di lantai layaknya seorang Buddha. Godefroy menjelaskan kaum bawahan tidak pantas makan satu meja dengan kaum bangsawan seperti mereka. Namun, Godefroy tiba-tiba ingat bahwa dirinya lagi pura-pura menjadi sepupu Hubert lalu meminta Yakuya makan di meja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Qui possède notre château dorénavant? Setelah itu, Godefroy kembali menanyakan jika mereka tinggal di tempat ini, lantas siapa yang tinggal di kastil mereka? Beatrice pun memberitahu pemilik kastil itu bukan lagi keluarga Montmirail ataupun dari kalangan bangsawan, melainkan petani kaya raya bernama Yaquart de Hendry yang merubahnya menjadi hotel bintang 9. C'est un gueux qui possède le château. Mendengar fakta tersebut, Godefroy menjadi marah. Bagaimana mungkin kaum petani bisa memiliki kastil kerajaan? Namun Beatrice justru heran dengan sikapnya. Bukankah hal itu biasa saja? Banyak pebisnis kaya lahir dari keluarga petani. Bahkan suaminya, seorang dokter terkenal, juga berasal dari latar belakang yang sama. Où sont les poulards? J'ai faim! Tapi tetap saja, Godefroy nggak terima dan bertekad akan memperbaiki sejarah yang kacau ini sambil bernyanyi-nyanyi seperti orang gila. On a perdu! Viens devant tout le salon, patauge. Di sela keonaran tanpa henti tersebut, air wastafel mulai membanjiri lantai. Saat lagi sibuk-sibuknya ngepel, Yaquart malah tiba-tiba datang bersama direktur bank yang udah nggak tahan dengan sakit giginya. Melihat sosok Godefroy, Yaquart bertanya pada Beatrice, siapa orang berpakaian aneh yang terlihat mirip dengan nenek moyangnya tersebut. Beatrice pun memberitahu dia adalah sepupunya bernama Hubert yang lama menghilang. Mengetahui orang yang datang adalah Yaquart de Hendry, Godefroy memperhatikannya dengan seksama lalu menyadari kemiripannya dengan Yakuya. Godefroy lantas memberitahukan hal itu pada Beatrice. Bisa jadi Yaquart adalah keturunan Yakuya yang berasal dari golongan bawah. Di sisi lain, Yakuya sendiri tidak menyangka ada orang yang sama jeleknya dengan dirinya, bahkan memiliki nama yang mirip. Complètement dégonflé. Bersama dengan itu, Jean selesai menangani pasiennya. Saat mereka hendak berpamitan, mereka juga mengira Yaquart ini memiliki saudara kembar, tapi segera dibantahnya. Sebelum pergi, Godefroy mengeluarkan beberapa keping koin sebagai uang muka untuk membeli kastilnya kembali. Sementara sisanya akan dibayar dengan emas dan permata yang tersimpan di ruang rahasia kastilnya. Tapi Yaquart menolak dan mengatainya dengan kata-kata kasar. Prends la dentiste! Je n'ai pas bien saisi. Vous êtes le frère de Jacquard? Setelah mereka pulang, gantian Jean yang bertanya, apakah Yakuya memang berkerabat dengan Yaquart? Karena keduanya sangat mirip. Sementara Beatrice juga menanyakan perihal pembelian kastil tersebut. Godefroy tentu saja mengiyakan, dia akan melakukan segala upaya demi anak-anaknya yang tercinta. Namun di sisi lain, Godefroy sendiri juga menyadari bahwa saat ini adalah masa depan di mana segalanya bisa saja berubah. Namun yang pasti, keberadaan keturunannya di masa depan membuktikan bahwa Godefroy berhasil menikahi Lady Frenegon dan memiliki keturunan. Monsieur. Malam itu, karena nggak bisa tidur, Godefroy meminta Beatrice menceritakan sejarah Perancis. Et il n'y a rien d'écrit sur Godefroy. Di dalam buku sejarah, nama Godefroy Montmirail ternyata nggak banyak disebut. Kejayaan keluarga mereka terjadi di era Gonsague de Montmirail yang lahir tahun 1754. Diketahui, Gonsague ini merupakan pejuang revolusi melawan kaum kaya dan bangsawan agar mereka mau berbagi tanah dengan kaum petani. Meskipun perjuangannya itu tidak membuahkan hasil yang berarti dan justru dipenggal oleh Robespierre. Mais c'est quoi cette chevalière, mon cousin? Di tengah penjelasan itu, Beatrice tanpa sengaja melihat cincin kerajaan milik Godefroy dan mengira sepupunya itu mencurinya dari kastil. Dan di keesokan harinya, Beatrice terpaksa membawa Godefroy ke kastil untuk mengembalikan cincin tersebut. Karena cincin itu dijual sepaket dengan kastilnya. Namun Godefroy bersikeras bahwa cincin itu benar-benar miliknya. Saat mereka hampir tiba, cincin Godefroy yang tersimpan di kastil tiba-tiba bereaksi lalu terbakar. Hal yang sama juga terjadi pada cincin yang dikenakan Godefroy.
Dan akibatnya, begitu mereka sampai tujuan, satu cincin yang sama dari dua zaman yang berbeda terbang ke langit kemudian saling bertabrakan satu sama lain. Namun anehnya, cincin yang dikenakan Godefroy kembali dalam keadaan utuh, lalu ia simpan sebelum dilihat orang lain. Oui, l'aubergiste. Nous allons y demeurer quelques nuitées. Masuk ke dalam, Godefroy memutuskan ingin tinggal di kastilnya selama beberapa hari, lalu meminta petugas hotel mengantarnya ke kamar Godefroy. Karena di kamar itu ada pintu rahasia yang mengarah ke penjara bawah tanah. D'éviter ma visa. Tu connaissais l'entrée du souterrain depuis le début. Sampai di kamar, Godefroy menunjukkan pintu rahasia itu pada Beatrice untuk membuktikan perkataannya sekaligus menegaskan dia adalah leluhurnya. Setelah itu, Godefroy ngajak Beatrice masuk ke dalam. Selain digunakan sebagai penjara, tempat ini juga merupakan laboratorium rahasia Eusebius guna mencari buku ramuan itu untuk kembali ke masa lalu. Tapi sayangnya, banyak dari buku itu sudah rusak kemakan usia. Godefroy de Montmirail, si vous arrivez jusqu'ici. Lalu tak jauh dari situ, Beatrice tanpa sengaja menemukan sebuah catatan yang meminta Godefroy menemui seseorang bernama Ferdinand lengkap dengan alamatnya. Setibanya di sana, Ferdinand yang udah menunggu selama 30 tahun langsung mengenalinya. Nah, jadi Ferdinand ini merupakan keturunan langsung dari penyihir pikun Eusebius yang meninggalkan wasiat pada keturunannya agar membantu Godefroy pulang ke masa lalu jika bertemu dengannya. Bahkan, dia juga sudah menyiapkan ramuan perjalanan waktu serta buku mantra Eusebius yang disimpan dengan baik selama berabad-abad. Berdasar catatan leluhurnya, Eusebius dihukum berat karena menghilangkan Godefroy. Jika Ferdinand berhasil membantunya pulang, dia berharap Godefroy bisa menyelamatkan Eusebius dari hukuman. Dan yang terpenting, Godefroy harus kembali ke masa lalu sebelum malam purnama. Jika tidak, masa depan lain akan terbentuk di mana dia tidak pernah menikah dan memiliki keturunan. Dan Godefroy harus menunggu selama 33 tahun ke depan untuk memperbaikinya. Sementara di hotel, Jeanette ternyata diam-diam mengikuti Yakuya. Saat mendengar wanita itu berteriak karena diusir satpam, Yakuya menolongnya lalu membawanya masuk ke dalam. Setelah itu, Yakuya bersama Jeanette masuk ke dalam kapel untuk mengambil perhiasan Adipati Pulia yang ia curi sebelumnya dan disembunyikan dalam patung kepala. Jadi bisa dibilang selama 1000 tahun ke depan tidak seorang pun mengetahui keberadaannya. Tanpa pikir panjang, Jeanette ngajak Yakuya menjualnya ke toko perhiasan lalu menikmati hasilnya layaknya orang kaya baru. Yakuya kemudian menghubungi Godefroy yang baru saja sampai di hotel untuk mengabarkan dia bukan lagi seorang petani miskin dan memutuskan akan tinggal di zaman ini bersama Jeanette. Messire, Godefroy. Mengetahui budaknya itu mulai bertingkah, Godefroy memberitahu dia sudah menemukan buku sihir untuk kembali ke masa lalu. Jika Yakuya nggak mau ikut pulang, Godefroy mengancam akan membacakan mantra yang bisa membuat tubuhnya busuk. Bahkan jika perlu akan memburunya sampai ujung dunia. Comme tu veux. Ça ne vous fâche point? Lalu di saat yang sama, Mayor Gibbon datang ke hotel untuk menangkap Godefroy setelah Yakuart melaporkan kekacauan yang diperbuatnya. Libérez-nous sur le champ! Karena kesal, Godefroy mengurung Gibbon dan Yakuart di penjara bawah tanah lalu memberi mereka obat tidur. Sebelum pulang, Godefroy mengenakan baju kesatrianya lalu ikut makan malam bersama Beatrice dan yang lainnya. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Di tengah acara makan malam itu, Yakuya malah berbuat onar, membuat Godefroy jengkel lalu menyeretnya ke kamar untuk segera pulang ke masa lalu. Vive la révolution! C'est bien. Sesaat kemudian, Beatrice mengetuk pintu kamar Godefroy yang masih ia sangka sepupunya. Godefroy kembali menegaskan dia adalah Pangeran Montmirail dan saat ini mereka harus segera kembali ke abad 12. Sementara di kamar, Yakuya tanpa sengaja mendengar teriakan Yakuart yang baru sadar dari tidurnya di penjara bawah tanah. Saat itulah Yakuya kepikiran menukar dirinya dengan Yakuart agar bisa tetap berada di masa ini. Selang beberapa saat, Godefroy membawa Beatrice masuk ke kamar untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbohong. Godefroy lantas meminumkan ramuan pada Yakuart yang ia sangka Yakuya lalu membacakan mantra untuk mengirimnya ke masa lalu. Nah, dari situlah Beatrice mulai percaya bahwa orang di hadapannya benar-benar leluhurnya dan meminta maaf karena tidak mau mendengar perkataannya.
Godfrey sendiri sudah tidak mempermasalahkannya, bahkan dia sangat senang mengetahui keturunannya bertahan hingga 1000 tahun. Godfrey juga menyampaikan terima kasihnya karena Beatrice sudah memperlakukannya dengan sangat baik. Kemudian kembali ke masa lalu tepat sesaat sebelum dirinya menembakkan anak panah ke arah Adipati Polya. Nah, tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, Godfrey pun mengarahkan busur itu ke arah nenek sihir. Dengan begitu, Adipati Polya pun berhasil diselamatkan dan Godfrey berhasil mendapatkan cintanya kembali. Jacouille! Jacouille! Setelah itu, Godfrey meminta Yakuya segera mandi di sungai karena badannya sangat kotor gara-gara mendarat di kubangan tanpa tahu orang itu adalah Yakuar dari masa depan. Les hommes du prévôt sont partis. Sementara di masa depan, setelah mengetahui Godfrey pulang ke masa lalu, Yakuya keluar dari persembunyiannya, membuat orang-orang terkejut. Mendengar Yakuar mencari Jeanette, Beatrice jadi curiga orang yang pergi ke masa lalu adalah Yakuar. Sementara orang di hadapannya adalah Yakuya dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, jika dilihat dari endingnya yang menggantung, film ini memang berlanjut ke seri berikutnya yang akan menceritakan bagaimana nasib Yakuar yang terjebak di masa lalu serta Yakuya di masa depan. Dan akibat keonaran yang mereka perbuat, pahlawan kita yaitu Godfrey terpaksa melintasi berbagai abad demi memperbaiki garis waktu yang rusak. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.